Inilah seninya ya, mencari mobil tua di kondisi harga 10 sampai 19 juta ya, 10 jutaan. Jadi di bawah 20 juta, di atas 10 juta. Nah, apa saya berbicara ini ada perlu seninya, yakni dengan harga sekian PR-nya itu nanti nggak terlalu banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal otomotif yang akan memberikan perspektif berbeda kepada teman-teman sehingga memiliki pandangan berbeda pula dalam memandang dunia otomotif. Pada video kali ini saya ingin ngevlog ya, dimana beberapa waktu yang lalu saya membuat survei ya terkait berburu mobil 10 jutaan ya. Saya memberi pilihan di survei itu tentang 4 mobil ya. Yang pertama itu adalah Daihatsu Chery, yang kedua itu Suzuki Forza, yang ketiga Corolla DX, dan yang keempat Toyota Starlet. Ya, keempatnya ini memang mobil tua ya, yang di kelasnya ini beriringan, yang agak berbeda bukan di kelasnya ini adalah Corolla DX ya. Corolla DX ini terkenal dengan mesinnya yang sangat bandel ya. Jadi 4 survei itu yang saya berikan dan saya lemparkan karena memang fokusnya itu di sana. Tetapi ternyata disinilah seninya ya, mencari mobil tua di kondisi harga 10 sampai 19 juta ya, 10 jutaan. Jadi di bawah 20 juta, di atas 10 juta. Nah, pada titik itu ternyata disinilah seninya kita memilih mobil di range harga segitu, yang tentunya kenapa saya berbicara ini ada perlu seninya, yakni yang tentunya dengan harga sekian PR-nya itu nanti nggak terlalu banyak ya. Rata-rata mobil yang di budget harga segitu itu pajaknya mati lama atau pules banget ya. Tentu ini cukup mengocek harga ya kalau memang kebutuhan mobilnya ini untuk luar kota. Tapi kalau di dalam kota saja, misalnya di daerah-daerah kecil seperti di rumah saya di Mojokerto gitu ya, ini nggak ada masalah ya. Ya, jarang sekali ada operasi gitu ya, istilahnya ini pemeriksaan surat-surat kendaraan kalau di mobil. Biasanya yang paling banyak kalau di daerah itu motor ya. Kalau mobil sangat jarang. Jadi saya katakan kalau di daerah saya rasa nggak pernah pergi jauh, nggak dipakai luar kota, oke-oke saja, nggak disegerakan untuk mengurusi surat-suratnya. Lah akan tetapi ini kan rencananya saya buat untuk luar kota juga, sehingga pertimbangan terkait pajak itu perlu saya perhitungkan, sehingga banyak mobil-mobil yang saya seleksi. Memang saya belum sampai ke lapangan, saya survei di marketplace, saya tanya pemiliknya atau ownernya yang membeli, ada juga yang dari penjual gitu ya. Bagi saya nggak ada masalah dari penjual, yang penting masuk akal barangnya, harganya masuk akal. Nah, dari titik itulah ternyata nggak ada ya, nggak ada sampai detik ini masih belum ada. Yang ini tadi baru saya cross check, ini ada harga 14,5 juta tetapi kondisinya mesin ngasap. Saya dikirimi videonya, lah nanti bisa saya tampilkan ya. Kondisinya ngasap di gas tinggi berarti dia ngobos ya. Kemungkinan proses untuk perbaikannya ini setidaknya kalau nggak begitu parah 1 juta selesai. Akan tetapi ini kan tetap PR ya, maksudnya ini tetap PR. Nah, kemudian saya lihat lagi kiriman videonya, ini ada beberapa kropos krusial di bagian mesin. Lah ini agak berbahaya juga di situ ya. Tetapi kondisi nota dan nosinnya, nomor rangka dan nomor mesinnya ini aman gitu ya. Ini berdasarkan dari survei-survei saja ya, dari saya komunikasi dengan ownernya ya, karena nanti untuk efisiensi waktu ya, kalau langsung terjun ke lapangan tanpa survei sekilas, tanya wawancara sekilas, itu nanti akan membutuhkan waktu dan juga biaya yang cukup lumayan kalau kita sering mobilitas ya.
Nah, mobilitas itu tentunya perlu BBM gitu ya, perlu konsumsi gitu ya, walaupun untuk diri sendiri tapi perlu diperhitungkan biar tidak membengkakan nanti. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian di sisi yang lain kemarin itu juga ada Corolla DX warna merah gitu ya, di range harga 17 ya, buka harganya di situ. Nah, jadi saya merasa patokannya di situ ya, di buka harganya. Ketika nanti saya survei dan di nego itu kan pasti bisa. Yang penting patokan harganya bagaimana orang tersebut buka harga. Ya, ini logika yang kalau memang barangnya bagus, maka logika untuk negonya maksimal 20%. Jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena yang jual juga butuh uang, kita juga butuh barang gitu ya. Jadi jangan berlebihan kalau nego sebuah mobil, khususnya mobil tua. Jangan awur-awuran ya. Nah, karena saya punya pengalaman sendiri untuk merawat si Gigo Kijang Kotak 1984 ya. Kecintaan saya terhadap mobil itu sungguh sangat tinggi, sehingga biaya restorasi untuk memperbaiki, untuk mengkinclongkan mobil ini cukup merogoh kocek yang cukup banyak ya. Jadi kalau kita menawar mobil itu jangan kebangetan, apalagi orang tersebut itu pencinta mobil tua ya. Ini sebuah bentuk apresiasi yang kurang dihargai gitu loh ya. Kemudian juga ada yang pajak hidup data 16,5 warna coklat-coklat agak-agak tua gitu ya, di daerah Sidoarjo. Tapi ketika saya lihat lagi ini masih kurang serk lagi. Kemudian untuk Forza, kalau Forza ini kemarin sangat sedikit. Kemudian untuk Starlet ada yang kondisinya sangat memprihatinkan, pajaknya telat 1 kali, tetapi ini Starlet ya, Starlet dibuka harga 14,5 kalau nggak salah. Nah, tetapi kondisinya sangat memprihatinkan, orangnya ditanya itu nggak welcome gitu ya. Jadi agak malas. Kemudian ada di daerah Surabaya itu dengan harga 18,5 gitu ya. Kondisi agak dalam pajaknya lah, tentu ini ketika agak dalam berarti mobil belum siap pakai di jalanan karena nanti akan berbahaya kena tilang. Nah, apalagi kondisi STNK-nya mati. Nah, kalau kondisi pajak mati, STNK masih hidup, aman, kita nggak akan ditilang di jalan ya. Paling kita diperingatkan untuk segera bayar pajak. Tetapi kalau STNK-nya mati, lah ini kita bisa ditilang ya, karena dianggap ini mobil bodong. Mengapa? Karena di undang-undang itu dijelaskan ya, mobil yang belum disahkan surat-suratnya itu dianggap mobil bodong walaupun ada suratnya. Nah, ini yang perlu teman-teman paham di sini. Sehingga perlu hati-hati, jangan sampai nanti merasa surat-suratnya lengkap, ada SIM, ada STNK, tetapi mati. Lah ini nanti ditilang, lah teman-teman tetap salah posisinya ya. Jadi semacam itu, ini yang perlu diketahui walaupun kita memang membawa surat ya. Jadi biar kita tahu undang-undangnya. Jadi semacam itu. Kemudian ada juga kemarin yang cukup menggiurkan, yang ternyata range harganya cukup murah, ini Mazda. Nah, Mazda yang saya lirik di sini karena dengan pertimbangan-pertimbangan yang banyak terkait dengan keiritannya, fiturnya kayak gitu ya. Kemudian spare partnya juga nggak begitu sulit ya untuk Mazda gitu, karena ada persamaan-persamaan dengan kendaraan yang lain. Nah, ini adalah yang saya lirik kemarin itu, yang saya tertarik itu Mazda 323 Interplay ya. Ini di kondisi tahun 90-an, mobil itu benar-benar fiturnya melimpah. Jadi kalau saya berpendapat ini adalah mobil yang mewah di zamannya. Nah, ini sungguh sangat menarik ya. Tetapi beberapa kali sebelum saya survei, barang ini keduluan orang terus ya. Jadi mungkin itu ya apa yang bisa saya laporkan. Jadi kepada teman-teman yang sedang berburu mobil tua, khususnya di range harga 10 jutaan, ini teman-teman harus lebih sabar, harus lebih hati-hati, sehingga nanti teman-teman tidak memiliki PR yang banyak, mobil siap jalan. Jadi PR yang kecil-kecil itu tidak ada masalah, yang penting kondisi siap jalan ya.
Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti ketika saya sudah berhasil untuk survei turun ke lapangan dengan barang yang sudah saya komunikasikan dengan ownernya yang mau jual, dan tentu akan saya buatkan videonya ya, progresnya. Semoga saja video ini bisa mempengaruhi teman-teman dalam memandang dunia otomotif, khususnya ketika teman-teman berburu mobil tua di ring seharga 10 jutaan. Oke, cukup sekian, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang suka, maka tekan tombol like, tekan subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya sehingga ada pemberitahuan setiap kali saya membuat video. Dan bila ada yang kurang jelas atau ada masukan kepada saya, ketik di kolom komentar. Capcus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif. Sorry, it's DJ.